Okay, today sermon in Bahasa Indonesia. So for those who not translating device, please maybe asking Yudi to distribute the translating device. And thank you for Sister Monique. She's going to be our translator today. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, dulu saya punya satu tontonan favorit keluarga, saudara. Maksudnya ketika anak-anak masih kecil, kami sering nonton program TV bersama dan salah satu kegemaran kami adalah program National Geography. Dan dalam satu tontonan, saudara, ada program tayangan memperlihatkan kemampuan beberapa binatang untuk menyamar, entah kamuflase atau mimikri. Mungkin saudara-saudara pernah nonton ini juga. Baik kamuflase maupun mimikri, keduanya adalah cara untuk bertahan hidup, entah supaya tidak dimangsa predator, ataupun supaya lebih mudah mengelabui saat hendak memangsa. Namun sesungguhnya saudara, kamuflase dan mimikri itu berbeda. Baik dalam cara penggunaannya maupun bentuk apa yang dilibatkannya. Kamuflase adalah suatu upaya untuk membaur dengan lingkungan demi menyembunyikan identitas atau lokasi dan pergerakan suatu organisme. Itu disebut dengan kamuflase. Kamuflase dapat dilakukan melalui pewarnaan, pola atau bagian tubuh yang menyerupai dengan lingkungan. Misalnya saudara, bentuk dan warna tubuh serangga, batang, cocok dengan ranting sehingga membantunya menyatu dengan pohon atau semak. Saudara, kalau digambar di sini kira-kira yang kedua dan ketiga ya. Sedangkan mimikri, saudara, melibatkan satu organisme yang menyerupai organisme lain atau bagian dari lingkungannya untuk mendapatkan keuntungan kelangsungan hidup. Misalnya, kupu-kupu dengan bintik mata di sayapnya mungkin akan mengarahkannya ke arah pemangsa agar mereka mengira bahwa ia adalah hewan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Bunglon juga melakukan mimikri, yaitu kemampuan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Tujuannya supaya ia dapat mengelabui predator. Demikian pula beberapa jenis gurita, itu gambar yang pertama. Dapat mengubah warna dan pola kulit tubuhnya agar terlihat seperti koral. Tujuannya untuk mengelabui ikan-ikan kecil supaya mendekat dan lebih mudah dimangsa. Setelah dikasih Tuhan, hari ini kita melanjutkan isi surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat Korintus. Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya selama ia melayani di jemaat Korintus, ia telah berusaha berkorban untuk tidak menuntut hak-haknya sebagai seorang rasul, bahkan ia beradaptasi untuk menempatkan dirinya sedekat mungkin dengan keadaan lingkungan jemaatnya. Tentu tujuannya bukan untuk mengelabui, melainkan demi memenangkan sebanyak mungkin orang untuk diselamatkan di dalam Kristus. Penting untuk dicatat, saudara, bahwa di sini Paulus menggunakan prinsip penyangkalan diri sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16:24, Markus 8:34, Lukas 9:23. Di sini Paulus
mau memegang prinsip untuk melepaskan haknya dalam rangka mempertimbangkan keyakinan orang lain. Misalkan Roma 14, 15-21. Supaya dengan cara itu, ia tidak membatasi pelayanannya atau menghambat pemberitaan Injil. 1 Korintus 9 ayat 12. Akan tetapi saudara, perlu dicatat, itu tidak berarti bahwa Paulus mengorbankan prinsip-prinsip kekristenan atau berupaya untuk menyenangkan orang lain. Tidak. Paulus menyadari bahwa jika dia menyinggung orang lain dengan tidak memperhatikan keyakinan hati nurani mereka, maka akan kontraproduktif. Pelayanannya demi kepentingan Kristus itu akan terhambat. Disinilah ia memiliki hikmat dari Roh Kudus yang menuntun hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan dan dipertahankan demi memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Mungkin bisa ditolong untuk itu, translating device. Oh, oke. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bahas ayat demi ayat sebagai berikut. Ayat 19, saudara. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudara, di sini Paulus mau mengajarkan kepada jemaat Korintus bahwa seringkali status sosial itu menjadi hambatan dalam memenangkan orang bagi Kristus. Tentu ini suatu pengorbanan karena sekalipun Paulus adalah orang merdeka, namun ia menempatkan dirinya seperti seorang hamba. Agar ia dapat berbaur dengan orang-orang yang memang berstatus sebagai hamba atau budak. Ini adalah suatu strategi agar kehadirannya dapat diterima oleh kalangan para budak sehingga komunikasi pekabaran Injil tidak terhambat. Sekali lagi saudara, ini bukan suatu taktik mengelabui, melainkan suatu strategi demi memperkecil gap yang bisa menghambat suatu pemberitaan. Bukankah ini yang dilakukan Tuhan Yesus? Yakni berinkarnasi menjadi manusia. Dan Paulus menegaskan di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka di dalam Ibrani 5 ayat 8 dicatat di sana, saudara, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Mengapa Yesus harus menjadi manusia dan menderita? Tidak lain tujuannya seperti dicatat di dalam ayat yang ke-9 Ibrani 5 bahwa supaya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi tujuannya adalah untuk memenangkan, menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Setelah dikasih Tuhan, sedikit cerita. Saat saya melakukan pelayanan misi di pedalaman Pulau Sumba, saudara, suatu daerah yang bernama Lewatidas, saudara, ini Sumba ya. Jadi kalau ini Indonesia, ini ada pulau di sini, saudara. Biasa kami terbang dari Jakarta ke Waingapu di sini. Nah, Lewatidas itu di sini, bukan gunung tinggi, hanya perbukitan saja, saudara. Penduduk setempat begitu sederhana, kebanyakan masih penganut merapu, yaitu kepercayaan nenek moyang, semacam animisme, saudara.
Bahasa Indonesia mereka sangat terbatas, sehingga kadangkala butuh orang setempat yang sedikit terpelajar untuk menerjemahkan. Percakapan sangat kaku dan penuh kecurigaan, seakan masih ada gap, ya gap antara saya datang dengan staf dan juga dengan masyarakat. Jadi tidak bisa berbicara lebih santai atau terbuka. Mungkin karena mereka menganggap kita datang dari Jakarta, orang terpelajar, sementara mereka merasa minder dan malu. Tapi saudara, tahukah apa yang itu pikiran kita seperti itu, saudara? Tapi apa yang membuat percakapan begitu kaku, saudara? Seperti ada gap yang menghalangi. Ya, saudara, tentu secara rohani kita perlu berdoa dan mempersiapkan diri. Tetapi secara sosial atau budaya yang menghambat untuk menempatkan diri secara sejajar dengan mereka, yaitu kebiasaan mengunyah sirih dan pinang, saudara. Orang-orang di sana kalau ngobrol dia mesti sambil mengunyah sirih dan pinang. Jadi ketika mereka tidak mengunyah sirih dan pinang, susah untuk ngobrol terbuka, diem. Itulah juga cara mereka menyambut tamu. Kalau menyambut tamu selalu ada sirih pinang. Nah sebaliknya saudara-saudara, tamu pun kalau mau diterima dan dianggap sejajar, dihormati, kalau dia mau mengunyah piring, sirih dan pinang yang disajikan demi menghormati penduduk setempat. Maka saya pun mulai meracik sirih, pinang, gambir, dan kapur, saudara. Lalu mengunyahnya, pahit, kesat, pedas, lidah seperti nam, saudara. Dan kebiasaan orang sana, saya nggak tulis, Monik. Kebiasaan di sana itu kalau ngobrol selalu ada semacam tempat kecil gitu. Untuk apa, saudara? Udah ngobrol. Nah, saudara, ketika mulai kita sama-sama ngunyah sirih, saudara, lalu ngobrol menjadi lancar. Ngobrol ke sana kemari sampai tidak terasa bisa berjam-jam. Bisa tertawa, bisa bercerita. Lalu di situ mulai Injil disampaikan. Dan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus diberitakan. Tak terasa saudara kami ngobrol berjam-jam sampai dalam keterbukaan dan kesediaan menerima Kristus, percaya. Dan saat itu kami juga membagikan radio, saudara. Dan mengajari mereka untuk mendengarkan program-program rohani. Dulu karena di organisasi kami itu media ministry, jadi dengan program radio. Nah, saudara, lalu setelah itu dibentuklah komunitas pendengar. Dan kemudian di follow up supaya ditindaklanjuti oleh gereja-gereja di kota yang besar. Pengalaman lain lagi, saudara, sedikit cerita lagi, saudara. Ketika saya berkunjung suku pedalaman yang bermukim di atas Danau Sentani, saudara, ini Irian. Di sini ada bukan Jayapura. Di sini Abepura. Di sini daerah sini ada Danau Sentani di sini, saudara. Abepura di sini dan dari sini harus pakai perahu untuk mencapai daerah sini, saudara, karena pemukimannya di sini. Masyarakat membangun rumah di atas danau, dan untuk mencapai lokasi itu kita harus menggunakan perahu motor kecil, lebih dari sejam, melintasi danau yang luas, karena mereka tinggal di atas danau. Karena mereka tinggal di atas danau, mereka buang air di situ, air besar, air kecil, cuci pakaian di situ, minum dan masak juga diambil dari air di danau itu. Mereka juga menyimpan sagu, saudara, sagu makanan mereka sehari-hari yang dibungkus dengan daun lontar atau daun aren dan dimasukkan ke dalam danau, digantung di tiang rumah
di dalam danau. Maksudnya supaya tahan lama, saudara. Tapi dapat Anda bayangkan, saudara, air danau itu sudah bercampur dengan air kencing, kotoran manusia, dan babi yang kata mereka ini makanan buat ikan. Jadi mereka buang air di situ, babi kalau ada benar dibuang juga di situ. Dan sagu, saudara, dibuat menjadi papeda sebagai makanan mereka setiap hari. Ini papeda, saudara. Ini bikin papeda begini, ini papeda. Dan biasanya dimasak dan kemudian dimakan dengan kuah kuning dan ikan yang dipancing dari danau itu. Ada sih rasa jijik, saudara, tapi jangan diperlihatkan. Terima saja dengan ucapan syukur dalam doa, supaya pemberitaan Injil jangan terhalang. Dan mereka merasa kita bersaudara. Mereka tidak merasa direndahkan, melainkan merasa dikasihi dan dihormati ketika kita ikut menikmati apa yang mereka hidangkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kadangkala kita perlu beradaptasi, menempatkan diri seperti mereka agar komunikasi terbuka dan Injil diberitakan. Dan selanjutnya, saudara, di ayat 20-21, Paulus mengatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, kalau sebelumnya Paulus berbicara tentang melepaskan status sosial sebagai orang merdeka dan menjadi sama seperti hamba, sedangkan di ayat 20-21 tentang identitas dirinya sebagai orang Yahudi dengan segala adat istiadatnya, terutama latar belakangnya sebagai seorang yang pernah masuk dalam kelompok orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang ketat hidup menurut hukum Taurat, namun cenderung legalistik. Dan sekalipun Paulus telah menjadi rasul bagi Kristus dan tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia, atau ia mengistilahkannya sebagai di bawah hukum Kristus, the law of Christ, namun ia tetap menjalani kehidupan sehari-hari yang sama dengan orang-orang Yahudi, dengan segala macam kesalehannya yang telah diatur menurut hukum Taurat. Tujuannya tentu bukanlah demi memenuhi tuntutan hukum Taurat, melainkan supaya ia bisa berbicara dengan leluasa kepada orang-orang Yahudi dan menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Karena itu ketika Paulus berada di tengah-tengah orang Yahudi yang menjalani hidup menurut adat istiadat Yahudi, sekalipun dengan paradigma yang berbeda. Namun demikian, ketika Paulus berada di tengah-tengah orang bukan Yahudi, mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka ia pun hidup seperti yang tidak di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Dan contoh konkretnya adalah berkenaan dengan makan daging yang telah lebih dulu dipersembahkan kepada berhala. Itu konteks di dalam pembicaraan itu, saudara. Nah, saudara, Paulus bersikap sangat fleksibel dan bijak. Bukan karena ia pelin-pelan,
tetapi demi ia dapat memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Standar moral dari apa yang dilakukannya tidak lagi didasarkan tuntutan hukum Taurat, juga tidak atas dasar hukum duniawi, melainkan atas dasar kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kemerdekaan. Namun demikian, saudara, Paulus menegaskan bahwa sekalipun ia telah merdeka, namun ia tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk kembali hidup dalam dosa. Karena mereka yang kembali melakukan dosa pada dasarnya membiarkan dirinya kembali dibelenggu dan ada di bawah hukum maut. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 22-23. Di sana Paulus mengatakan begini, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudara, siapakah yang dimaksud oleh Paulus dengan mereka yang lemah, weak? Bicara tentang mereka yang lemah, biasanya dikontraskan dengan mereka yang kuat, yang cenderung mengeksploitasi kaum yang lemah. Mungkin ada yang bertanya, lemah dalam hal apa sih yang dimaksud Paulus? Ini multidimensi, saudara. Orang yang kurang pengetahuan bisa berada dalam posisi yang lemah. Orang yang miskin secara ekonomi dianggap lemah. Rakyat jelata pun seringkali berada dalam posisi lemah dibandingkan para aristokrat yang duduk di dalam pemerintahan dan didukung oleh militer. Selain para budak, maka orang asing atau pendatang, janda dan anak yatim piatu pun berada dalam posisi yang lemah. Bahkan lemah juga dapat menggambarkan kelompok orang berdosa yang didiskreditkan oleh kaum cendekiawan, para pemimpin agama. Nah, kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa sekalipun ia telah memulai dan membangun jemaat Korintus, namun ia menempatkan diri setara dengan orang-orang yang lemah. Perkataan Paulus ini di satu sisi berarti dia merendahkan dirinya, namun di pihak lain sebenarnya ia mau menegur atau mengkritik kelompok anggota jemaat Korintus yang seringkali bersikap eksklusif dan memarginalisasikan orang-orang yang lemah di dalam jemaat. Lemah dalam multidimensi itu. Nah, saudara, dengan cara memposisikan diri yang demikian itulah justru Paulus dapat memenangkan orang-orang yang dianggap lemah ini. Bahkan bagi mereka Paulus menjadi segala-galanya. Jadi bukan hanya lemah secara hati nurani yang Paulus bicarakan, tetapi di sini Paulus menjadi segala-galanya. Apa yang dimaksud dengan menjadi segala-galanya, saudara? Yang dimaksud adalah bahwa Paulus menjadi guru bagi mereka yang kurang pengetahuan. Paulus menjadi penyokong ekonomi bagi mereka yang kurang makan, minum, dan pakaian. Bagi kaum papa yang tidak punya apa-apa. Paulus menjadi pembela bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Itulah pelayanan misi, saudara. Buat mereka Paulus menjadi segala-galanya seakan-akan. Saudara, saya teringat saat melayani di daerah Palingkau, di daerah suku Dayak Ngaju, saudara, sebuah desa kecil di perbatasan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Jadi ini adalah Kalimantan Selatan. Biasa kami mendarat di sini di Banjarmasin pesawat, tapi untuk ke daerah Palingkau di sini pendek saja, tapi sebetulnya membutuhkan waktu 5 jam ke sana karena jauh
jalannya jelek. Wah, saudara. Dan melewati jalan rusak, kadang banjir dan berlumpur, sekali-kali harus turun dan dari mobil dan mendorong mobil karena terjebak lubang. Dan di desa itu, saudara, saya dan seorang staf, kami tinggal di sebuah rumah kayu yang sudah tua, kusam, milik Pak Sodung. Dia itu pendengar setia program radio kami. Nah, rumah yang hampir serupa gubuk, itu adalah yang terbaik dan memiliki listrik, saudara. Sementara yang lain, gubuk-gubuk kecil berdinding bilik yang sudah reot hampir rubuh tanpa listrik. Yang kebanyakan dibangun di atas rawa-rawa. Nah, saudara bisa membayangkan dekat rawa, nggak ada listrik, waduh nyamuk dan cuaca panas merupakan kondisi yang biasa sehari-hari. Dan malam tidur dengan berselimutkan sarung, saudara, sambil menghirup bau rawa dan obat nyamuk yang dibakar. Obat nyamuk di sana bukan pakai semprot-semprot kayak di sini, tapi obat nyamuk, masih ingat ya, yang pakai apa, dibakar begitu, terus asapnya begitu. Nah itu saya tidur begitu, ya rada sesak juga sih, tapi ya nggak apa-apa. Pagi-pagi cukup semangat untuk mengunjungi orang-orang di desa itu untuk memberitakan Injil. Awalnya saudara berjalan dengan menggunakan sepatu. Wah saudara, namun lama-kelamaan sepatunya harus dilepas. Karena tanah yang melekat semakin tebal dan berat sudah jalan. Jadi lebih baik saya lepas sepatu dan kemudian tanpa alas kaki jalan. Senang mengunjungi keluarga demi keluarga, mendengar cerita mereka, memberitakan Injil, mendoakan. Tiap sore orang-orang yang mau hadir di rumah Pak Sodung ini, rumahnya rada besar, ada tempat bisa orang pada duduk di situ di dalam ruangan, saudara. Pakai cempor, lampu cempor tuh yang apa ya, cempor? Nggak tahu mau terjemahinnya apa cempor. Jadi dia punya listrik tapi nggak memadai, jadi pakai tambah lampu cempor. Ya, bisa berkumpul di situ, firman diberitakan, dan setelah itu mereka makan, walaupun sederhana, saudara. Tapi itu telah membuat mereka kenyang, walaupun makanan sederhana saja, saudara. Dan sedikit demi sedikit para pengikut agama keharian ini mulai membuka diri bagi pemberitaan Injil yang kami beritakan terus lewat program-program radio. Radionya kami sediakan dan kami bagikan kepada mereka, dan kemudian saya menempatkan koordinator di sana untuk memantau mereka, yaitu Pak Sodung dan Pak Musakar, yang tekun mengirim surat kepada kami. Beberapa di antara mereka mau dibaptis dan mengikuti kursus Alkitab tertulis. Nah, setelah dikasih Tuhan, hari ini saya menceritakan 2 contoh dari puluhan pelayanan misi yang pernah kami jalani di masa lalu, mulai dari Sumatera Utara sampai ke Papua, setelah untuk membangun sekitar 126 komunitas pendengar radio rohani. Dan sudah ribuan radio yang seperti itu, saudara, radio ini kita sediakan untuk mereka bisa dengar. Jadi ribuan yang sudah diberikan kepada anggota komunitas pendengar itu, saudara. Dan mentraining para koordinator lokal agar dapat memfollow up mereka yang mendengar Injil dan menerima Kristus, tentu dengan bahasa mereka. Mengapa perlu koordinator lokal? Karena mereka lah yang mampu berbahasa lokal dan menolong orang-orang yang tinggal di pedalaman itu mengerti akan Injil. Saudara bisa bayangkan kenapa kita perlu orang lokal, karena Indonesia itu terdiri dari 742 suku yang masing-masing punya bahasa daerahnya. Dan kepada mereka yang belum pernah mendengar Injil, maka pemberitaan tidak cukup hanya sekali dan setelah itu kita anggap selesai dan terserah Tuhan
Itu hit and run. Orang-orang ini saudara dimotivasi untuk mendengar program radio setiap hari. Mirip yang kita lakukan tiap hari BATP pagi atau BRNR setiap malam. Diberitakan dan didengar tiap hari. Jadi kita produksinya saudara ada Majestic Plan ya, program rencana agung, ada pedoman hidup, lalu ada kata hari ini, ada kata-kata wasiat. Saudara mereka dengar itu. Kalau yang terlalu di pelosok itu mereka mendengarnya lewat dari Pulau Guam dan Saipan, saudara, dengan program dengan didengar pakai AM, saudara, bukan lagi FM. Jadi pakai AM. Karena shoot, tapi masih bisa dengar. Nah, saudara, pelayanan misi Paulus pun demikian. Ia tidak hanya ketemu satu kali dengan orang-orang yang diinjili itu, melainkan ia tinggal di kota-kota di mana Injil diberitakan selama berbulan-bulan. Lalu ia mengajar dan mempersiapkan orang untuk melanjutkannya. Sebelum ia berpindah ke kota-kota lain. Itulah metode agar orang-orang percaya menjadi murid Kristus. Karena mereka belajar supaya mereka yang telah mengecap kebaikan Tuhan itu bersedia juga diutus memuridkan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus ayat 24-25. Ia mengatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, tanda tanya. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Imperishable. Nah, saudara, kepada jemaat di Korintus dan tentu kepada kita sekalian, Paulus menggunakan ilustrasi bahwa setiap orang percaya seperti berada di dalam gelanggang pertandingan. Kita semua adalah peserta dalam suatu pertandingan lari untuk memperoleh hadiah. Ilustrasi ini tentu sangat dikenal dan populer di kalangan penduduk kota Korintus, saudara. Pertandingan atletik adalah olahraga populer, biasa dilakukan mulai dari anak-anak yang bertanding di sekolah dan meningkat sampai peringkat nasional, berlaga di stadium untuk mendapatkan hadiah yang berharga dan kebanggaan yang tak terkira bagi pemenangnya. Mereka yang menang akan menerima mahkota untayan daun salam dari emas. Daun salam bentuknya, saudara. Tapi Paulus katakan bahwa mahkota yang demikian itu sifatnya fana. Itu pun hanya didapatkan oleh satu orang yang memang telah memenangkan pertandingan. Sementara yang kalah tidaklah mendapat apa-apa, bukan? Sedangkan mereka yang bertanding dalam perlombaan iman akan menerima mahkota yang abadi, yaitu mahkota kehidupan. Dan yang menerima mahkota bukanlah satu orang yang telah memenangkan pertandingan, melainkan setiap orang yang mengikuti pertandingan rohani ini dan tetap setia sampai akhir. Mereka akan disambut di Firdaus dan menerima mahkota kehidupan. Saudara, saya teringat dengan sebuah lagu. Lagu ini berjudul Where Überwindet Soul vom Holz Genissen. Ini digubah oleh Philip Beltasar, saudara, Beltasar Synod, tahun 1704, saudara. Ya. Ada yang tahu lagu ini, saudara? Saya hanya mengutip bait
pertama dan keempat saja, saudara. Ini sudah sudah diterjemahkan oleh Yamugar ke dalam bahasa Indonesia. Cihun tahu lagu ini? Ada yang tahu lagu ini, saudara? Hadi mesti tahu. Saudara, lagunya begini. Yang telah menang disambut di Firdaus dan makan buah pohon ayat. Tak lagi ingat duka atau maut. Kristus yang hidup Tuhannya tetap. Ia alami nikmat sorgawi dan merasai kasih kekal. Dan merasai kasih kekal. Nggak tahu lagu ini? Oh, Pak Pras tahu dong lagu ini? Nggak juga, waduh. Cuma kalau Katrin tahu lagu ini saya nggak heran. Karena dia dari HKBP. HKBP itu dari Lutheran, dari Jerman, dan ini lagu Jerman. La da 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 ya, yang keempat, yang telah menang namanya kan tertulis di kitab kehidupan yang bakal. Ia pun tampil dalam jubah putih, mengaku kau Tuhanku selamanya. Dan dari ia terima tajuk mulia selamatku. Tajuk itu artinya mahkota ya, atau bahasa Indonesia mahkota, tajuk, jejamang artinya sama. Jejamang, tajuk, mahkota ya. Tajuk mulia, selamat kudus. Jadi menerima jubah putih yang telah menang. Ya, mengaku Tuhan untuk selamanya. Wah, ini lagu yang sangat bagus, saudara. Biasanya kalau di kalangan Lutheran itu dinyanyikan pada saat funeral. Yang telah menang sampai akhir dia mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut Ponik. Melalui ayat ini, Paulus mau menyemangati kita sekalian untuk tetap bertekun di dalam perlombaan iman ini. Paulus mendoakan jemaat Korintus supaya mereka dapat menguasai dalam segala hal. Ya, exercises self-control in all things. Penguasaan diri ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh seorang atlet. Baik dalam berlatih maupun di saat pertandingan. Tanpa pengendalian diri, seseorang sangat mudah tergoda untuk dikuasai kemalasan, mencari rasionalisasi untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, distracted oleh kegiatan-kegiatan lain yang dianggap lebih menarik, tapi sesungguhnya membuat kita menjadi lengah, belum lagi kebosanan, kejenuhan, dan kelelahan seringkali menyergap kita untuk keluar dari pertandingan iman. Bahkan tidak jarang si iblis sengaja membuat rintangan-rintangan dengan mengutus orang-orang yang menentang, mengkritik, memfitnah, agar pekerjaan Tuhan terhambat dan tidak berlanjut. Tapi Paulus tidak mau terjebak oleh tipu muslihat itu. Setelah dikatakan di ayat selanjutnya, Paulus memberikan tips atau strategi untuk memenangkan pertandingan. Kita akan baca ayat 26-27, saudara. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul.
Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, ada 4 tips yang Paulus sampaikan agar kita dapat menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Yang pertama, saudara, arahkan hati dan pikiran kita pada tujuan. Goal. Ini sangat penting, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas, maka seringkali putus di tengah jalan karena dia bertanya, kita ini berlelah-lelah melakukan ini dan itu, sebenarnya kita ini mau cari apa? Atau kita ini mau kemana sih? Nah, saudara, goal setting itu penting untuk kita miliki sejak awal. Dan itu harus disimpan selalu di hati dan pikiran kita, karena itulah yang akan menjadi arah dan tujuan perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Ini pertanyaan email tadi pagi, ya email. Kita ada di sini tuh, apa sih sebetulnya tujuannya? Yang kedua, saudara, gunakan segala daya yang ada pada kita secara tepat sasaran dan di waktu yang tepat. Pakai istilah di sana, I do not box as one beating the air. Jadi seorang boxer, saudara, petinju itu enggak asal mukul gitu. Jadi harus tepat sasaran dan di waktu yang tepat. Paulus mengilustrasikan sebagai petinju yang tidak sembarangan memukul. Daya yang Tuhan karuniakan kepada kita itu saudara-saudara bisa berupa pengetahuan, waktu, tenaga, kesehatan, kesempatan, dana, talenta, bahkan pertemanan, network. Itu adalah source, itu adalah daya, potensi. Dan semua ini punya potensi untuk berguna mencapai tujuan. Tapi kita harus menggunakannya secara tepat sasaran dan di waktu yang tepat. Jangan serampangan. Jangan tanpa hikmat dan tanpa perhitungan yang baik. Karena itu membutuhkan tuntunan, petunjuk dan hikmat Roh Kudus. Yang ketiga, tips yang ketiga, melatih tubuh. Paulus menggunakan istilah ini karena sedang berbicara dalam konteks para atlet yang sedang bertanding. Namun perlu disadari, saudara, seperti dalam surat Paulus kepada Timotius, bahwa latihan badani ini terbatas gunanya. Akan tetapi kalau Paulus mengatakan bahwa melatih tubuh, juga ada bagian dari strategi untuk memenangkan pertandingan. Maka yang dimaksud adalah berkenaan dengan penguasaan diri dari nafsu, kedagingan, fasting. Yang keempat, saudara, menguasai seluruhnya. Maksudnya, saudara, pengendalian diri. Ini bukan sekedar melatih tubuh, tapi menguasai emosi dan ketenangan dalam berpikir. Saudara, lari maraton adalah pertandingan populer pada masa itu. Dan yang paling diminati oleh banyak peserta. Bukan hanya atlet profesional yang ikut memeriahkan pertandingan maraton, tetapi masyarakat biasa pun senang mengikutinya. Kebanggaan mereka bukan terletak pada kemenangan menjadi juara pertama, tetapi keberhasilan dalam lari dengan menempuh jarak sejauh 42 km. Dan tahukah Anda, untuk berlari sejauh itu, maka dibutuhkan pengendalian diri. Mengatur nafas dengan baik. Berlari dengan kecepatan yang konstan. Jangan terbawa nafsu untuk saling mendahului. Namun mengatasi keinginan untuk berhenti pun itu harus punya pengendalian. Karena seringkali kalau udah, aduh pengen berhenti aja nih. Pengen berhenti aja nih. No. Ada kecenderungan berhenti di tengah jalan, itu pasti. Nah, saudara, Paulus katakan menguasai seluruhnya.
Itulah 4 tips yang Paulus berikan agar kita semua bisa memenangkan pertandingan iman. Tetap berdiri tegak setelah menyelesaikan segala sesuatu dan menerima mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan singkat bahwa demi memenangkan sebanyak mungkin orang-orang bagi Kristus, maka pertama, Paulus bersedia melepaskan hak-haknya, status dirinya, dan menempatkan diri menjadi sama seperti orang-orang yang menjadi sasaran penginjilannya. Dengan cara seperti itu, ia meruntuhkan tembok-tembok status sosial yang bisa menghalangi pemberitaan Injil. Yang kedua, saudara, secara fleksibel Paulus berusaha menempatkan dirinya setara dengan orang-orang yang menjadi sasaran penginjilannya. Namun demikian ia tidak menghalangi prinsip, namun demikian ia tidak kehilangan prinsip-prinsip kebenaran yang harus dijalani sebagai murid Kristus. Paulus mengikuti cara Kristus yang merendahkan diri, mengenakan tubuh yang serupa dengan tubuh yang dikuasai dosa, namun ia tidak berdosa. Paulus menyadarkan kita sekalian yang ketiga sebagai orang-orang percaya. Sebenarnya kita ini berada dalam pertandingan iman. Berlari sampai garis finish, setia sampai Tuhan memanggil kita. Dan untuk itu Paulus memberikan 4 tips, yaitu arahkan hati dan pikiran kita pada tujuan, gunakan segala daya yang ada pada kita secara tepat sasaran di waktu yang tepat, melatih tubuh atau penguasaan diri dari nafsu kedagingan, dan yang keempat, menguasai diri seluruhnya termasuk emosi dan mental kita. Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana telah dicanangkan saudara bahwa tema FABC tahun 2025 ini adalah Be Disciples, Make Disciples. Jadi goalnya adalah Make Disciples. Dan dengan kata lain dalam topik kita hari ini adalah memenangkan sebanyak mungkin orang-orang bagi Kristus. Tapi untuk menjadikan orang-orang itu sebagai murid-murid Kristus, maka masing-masing diri kita harus lebih dulu menjadi murid Kristus. Ini perlu disadari baik-baik, saudara. Karena Paulus sendiri mengatakan di ayat 27 begini, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, perkataan Paulus ini jangan dipahami bahwa seolah-olah ia sendiri tidak yakin akan keselamatan di dalam Kristus. Bukan itu maksudnya. Tapi ia mau menegaskan kepada jemaat di Korintus dan tentu bagi kita sekalian bahwa pertandingan iman itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh serius. Karena itu hendaklah kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita, bukan sekedar Kristen KTP, tapi mau sungguh-sungguh belajar menjadi murid Kristus yang sejati. Dibaptis bukan selesai segalanya, itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Dan saya mau menutup khotbah ini dengan ringkasan dari diskusi kelompok minggu lalu, saudara. Jadi minggu lalu itu topiknya ada the new relationship, supaya kita semua memperolehnya. Saudara, saya ulangi summary ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kita akan terus berlanjut ya. Dan pertumbuhan rohani saudara tetap sehat dan berbuah. Ada 4 poin saudara di lesson yang pertama ini. Pertama adalah ketika saudara mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka status saudara menjadi anak Tuhan selamanya. Yang kedua, karena di dalam Kristus saudara ditebus dan dijadikan anak Tuhan, maka relasi kita dengan Tuhan menjadi relasi antara Bapa dan anak, sehingga kita hidup dalam damai dengan Allah sebagai Bapa kita. Yang ketiga, karena kita telah menjadi milik Kristus, maka kita menerima Roh Kudus atau terang yang membawa kita pada hidup. Yang keempat,
Karena kita telah hidup baru yang diperdamaikan dengan Allah Bapa, maka kita harus bertumbuh dan berbuah sebagai bukti bahwa kita hidup di dalam Dia. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran itu. Amin. Let's pray.